saya contoh yang saya gunakan ini bisa, kalau aku mau aksesnya ini kan saya gunakan file saver. Nah, kalau saya gunakan umpama saya dari di Sidoarjo, saya ada di Sidoarjo, lalu Raspberry Pi saya ada di rumah saya ini sekarang, saya tetap bisa mengaksesnya memakai IP ini 10.144.206.23. Yang terpenting adalah zero tier di laptop saya ini harus berjalan dulu, harus online dulu. Bentar. Nah, tetap bisa mengakses. Oke. Sekarang kita tahu kegunaan dari zero tier ini ya, kegunaan dari VPN ini, yaitu membuat sebuah tunneling, membuat sebuah koneksi melalui internet dengan gratis. Kita itu cari gratisnya untuk sebuah project kita, jadi kita memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, untuk bergabungnya pun juga ada caranya. Untuk join sebuah network, zero tier CLI join. Nah, saya lupa kan. Nah, ini tinggal cari zero tier CLI. Kalau join network, oh ada di sini tadi. Find zero tier CLI. Nah, ini kalau kita itu punya network, jadi judul zero tier CLI join networknya apa. Nah, di sini kalau network saya tadi kan ini, tinggal paste ini ke sini tadi, nanti akan otomatis bergabung di networknya tadi. Kalian bikin network baru seperti ini itu gratis, tinggal pakai sesuaikan aja. Ini kalau pengennya alamat IP-nya pengennya kecil doang, hanya 254 koneksi aja dibatasin, bisa memakai IP kelas C ini IP kelas B, ini IP kelas A. Nah, memang kita itu harus mengetahui setidaknya itu pengetahuan tentang jaringan untuk agar bisa itu lancar dalam memahami konsep IoT. Membuat project IoT itu bisa gampang. Oke, lanjut. Nah, setelah kita itu bisa terkoneksi melalui internet, kita itu harus membuatnya itu bisa langsung berjalan otomatis saat kita menyalakan robot tersebut. Jadi kita itu tidak perlu melakukan SSH lagi, harus mengetik komennya satu persatu seperti itu. Jadi kita itu tinggal langsung menjalankan. Nah, ini ada caranya, bisa dilihat di link ini. Nah, tadi kita kan baru coba untuk install MAV proxy. Coba kita mundur ke parameter tuningnya. Kita akan connect ke Pixhawk ya, connect ke Pixhawk melalui USB dulu, menggunakan aplikasi Mission Planner atau Viewground Control, terserah. Nah, kalau saya untuk tuningnya itu enakan memakai Mission Planner. Kita coba connect melalui USB. Ini saya robotnya ada di sini. Ada di sini robot. Kita akan koneksi melalui USB-nya. Kurang tinggi.
motor belum muncul. Nah, ini ada legasi MMU COM3. Dia bertabrakan dengan punyanya Bluetooth kita. Nah, kita itu harus, kalau Bluetoothnya dari laptop itu on, karena itu biasanya di Windows itu Bluetooth itu menggunakan COM3 sama 4. Ini kita matikan dulu. Nah, baru dia hilang, kita tancapkan di sini. Nah, baru muncul STM elektronik 4. Kita connect. Nah, ini penampakan saat mission planner itu terkoneksi dengan Pixelnya. Di sini bisa dilihat altitude, yaitu ketinggian dari Pixelnya, ketinggian dari permukaan laut, bisa dari permukaan datar tirennya itu juga bisa. Nih, ada ground speed 1 out, banyak. Ini ada altitude, PSI, ada speednya tadi. Ini data-data dari sensornya IMU. Nah, tadi yang saya katakan kalau kita itu menggunakan power module. Nah, voltage-nya itu keluar di sini, baterai voltage, baterai remaining keluar. Jadi kita nggak perlu dengan tambahan voltage digital, voltage tadi nggak perlu. Nah, untuk setting dari parameternya itu berada di config. Nah, ini standar basicnya untuk PID dari steeringnya. Jadi respon dari steering saat ada contoh waypoint di titik ini, sedangkan robot di sini. Nah, waypoint kedua ada di sebelah sini. Kecepatan dia untuk belok, respon dia untuk belok itu diatur di steering rate di PID-nya. Kalau bingung itu tinggal samain aja dengan ini kalau bingung, karena juga memerlukan pengetahuan tentang kontrol sedikit. Kalau ini P itu proporsional, yaitu seberapa cepat dia itu mencapai set point. Namun kalau terlalu cepat bisa menggunakan overshoot. Nah, sudah banyak sekali istilah-istilah yang asing lagi. Kalau itu I itu integral, D itu derivatif buat mengurangi osilasi dari efek dari P nya tadi dan sebagainya. Nah, ini ada motor tipe, ada normal, ada browser. Kita sesuaikan dengan yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan driver motor L298 ini tadi, kita menggunakan normal dengan settingan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini ada throttle max saya atur ke 85%. Kenapa? Nah, pada GPS M8N ini dia itu tetap ada delay, jadi belum sebagus punyanya DJI karena ada harga, ada barang. Kita cari yang murah, kita nggak bisa memaksakan kinerjanya, jadi ada delay. Kalau kita itu terlalu cepat berjalannya, itu biasanya sewaktu mobil atau RC car kita itu sudah mencapai titik B, nah di sistem itu baru terdeteksi di titik A karena ada delay tadi. Nah, kita itu perlu menyesuaikan kecepatannya dengan kecepatan perpindahan dari GPS-nya tadi. Nah, ini waypoint speed,
new waypoint radius. Jadi sebuah titik itu mempunyai sebuah areanya itu bisa diperluas, bisa dipersempit. Kalau diperluas, jadi robot itu hanya menyenggol pinggirannya saja, dia menganggap sudah mencapai titik tersebut. Nah,